Halo, selamat datang di Enterprise Asia. Saya host Anda Gani Kunto dan minggu-minggu ini kita sudah bicara dengan banyak sekali pemenang-pemenang dari Asia Pacific Entrepreneurship Award untuk tahun 2009. Nah, kali ini ada seorang yang super spesial karena beliau adalah pemenang dari Award Woman Entrepreneur of the Year dari Enterprise Asia. Beliau adalah Ibu Santi L. Pusposucipto. Nah, beliau adalah chairman dari PT Samudra Indonesia Terbuka. Kita sambut dulu. Selamat datang, Bu. Selamat datang, sama-sama. Terima kasih. Gimana kabarnya, Bu? Baik, insya Allah baik. Jadi setelah memenangkan award ini dari Enterprise Asia, bagaimana rasanya? Ya, bersyukurlah bahwa ternyata ada juga pengakuan dari pihak ketiga atas katakan prestasi kerja saya selama ini, selama katakan 35 tahun kira-kira berprofesi ya. Ini kisahnya pasti akan menarik sekali karena perusahaannya sendiri sudah dari tahun 1964. Perusahaan Samudra Indonesia sejak tahun 64, tetapi cikal bakalnya itu dari tahun 55 kalau saya tidak salah. Nah, ini Ibu Santi di sini sebagai seorang woman entrepreneur dan juga pemimpin dari satu perusahaan keluarga. Jadi nanti ada dua sisi yang ingin dibicarakan nih, bisnis keluarga, bagaimana pengalaman sebagai seorang wanita. Tapi pertama tentang awardnya dulu nih. Award yang di level Asia Pasifik ini, bagaimana Bu mendapatkannya kisahnya? Saya juga tidak tahu pasti prosesnya. Karena proses seleksinya kan yang menyelenggarakan adalah Entrepreneur Asia ya. Dan dari yang saya simpulkan, tentu ada satu proses nominasi. Jadi ada orang-orang yang mencalonkan diri saya, yang pasti saya tidak mencalonkan diri. Ya kayaknya ada masyarakat yang mencalonkan saya sebagai calon gitu ya. Kemudian ada satu perusahaan lokal di Indonesia, HAJ, yang melakukan auditing proses dari hasil seleksi yang mungkin seleksi yang dilakukan oleh Enterprise Asia itu. Lalu kemudian saya dihubungi bahwa memang saya terpilih sebagai Women Entrepreneur Asia 2009 dan mereka menyatakan itu sudah final dan hanya ada satu, ya, yang wanita tuh hanya satu, tidak ada seperti yang lain-lain kan ada banyak gitu ya. Ya, lalu dinyatakan apa saya bersedia menerimanya gitu ya. Ya, tentunya ya bagi saya itu merupakan suatu kehormatan ya. Dan saya bilang oke, saya terima gitu ya. Ya itulah kira-kira. Buat Bu Santi sendiri, karena sekarang kan untuk yang tahun 2009 dari APEA ini hanya ada 3 ya pemenang yang wanita. Iya, betul. Dan yang Woman Entrepreneur of the Year adalah Bu Santi. Betul. Dengan title Woman Entrepreneur of the Year, itu apakah ada perasaan, nggak tahu ya, karena ada beberapa orang yang mengatakan, oh harusnya nggak usah pakai Woman Entrepreneur gitu kan, Entrepreneur of the Year aja. Betul. Tetapi ya saya kira secara global memang peran wanita di dunia usaha masih dianggap oleh masyarakat luas sesuatu yang langka. Jadi kalau ada wanita yang mungkin berprestasi itu masih merupakan dianggap suatu hal yang mungkin istimewa ya. Namun saya kira karena saya selama ini berkecimpung, sebetulnya pengalaman saya terpilih sebagai seorang wanita yang berprofesi dan menjabat satu posisi eksekutif itu telah terjadi pertama kalinya di diri saya sekitar tahun 85-an. Ketika itu satu organisasi nirlaba di Kanada melakukan riset mengenai wanita-wanita manajer di ASEAN. Saya terjaring di antara 190 responden untuk wanita manajer di bisnis. 5 wanita Indonesia terpilih waktu itu. Kemudian kami itu 5 itu diteliti lebih mendalam. Jadi ada satu studi kasus khusus mengenai perjalanan karir saya. Itu tahun 85. Terus terang itulah pertama kalinya saya baru menyadari bahwa saya adalah seorang wanita gitu ya. Karena selama ini mungkin perlakuan dari orang tua itu lebih kepada diri kami ya,
tanpa melihat kelamin gitu ya. Okay. Anak yang harus mempunyai kemampuan untuk memperoleh katakan jati dirinya sendiri, berdiri di atas kakinya sendiri dari segi penghasilan dan lain sebagainya. Jadi saya tidak pernah merasa bahwa saya ini wanita, oleh karena itu saya itu adalah sesuatu yang ya aneh atau khusus itu ya, anomali. Tapi ketika itu disorot peran kewanitaannya dan lain sebagainya, ya barulah kita sebagai wanita berpikir ya, apa sih bedanya pria dan wanita, kenapa dan lain sebagainya. Sering kali dibicarakan tuh di bidang profesional ada istilahnya glass ceiling ya, kalau di kerja satu perusahaan. Kalau sebagai seorang entrepreneur, apakah ada perbedaan? Saya kira kalau entrepreneur itu tentunya tidak ada lah ya. Saya kebetulan memang sebetulnya kan mungkin separuh dari karir saya berkarir sebagai seorang profesional. Baru setelah saya mencapai tingkat yang paling tinggi lah, katakan tingkat direktur di perusahaan-perusahaan yang dipercayakan kepada saya atau di mana saya berkarir, barulah kita dituntut mempunyai satu jiwa kewirausahaan, ya kan? Jadi istilahnya mungkin awalnya tuh intrapreneurship, akhirnya karena kita harus mengembangkan usaha, mau nggak mau kita harus mencari peluang dan lain sebagainya, harus memberanikan diri, mengambil risiko, dan juga harus mempunyai rasa percaya diri berhadapan dengan dunia luar dan lain sebagainya, sektor perbankan atau sektor regulator dan lain sebagainya. Nah disitulah saya kira baru jiwa kewirausahaan itu lahir ya. Dan saya tidak bisa menyangkal tentu salah satu mentor saya, kebetulan ayah saya sendiri adalah seorang wiraswasta kondang ya, jadi apa katakan tantangan yang dijatuhkan kepada kami tentu cukup besar. Ya. Tapi dalam sisi akses ke resource atau hal-hal yang lain yang menjadi tantangan-tantangan entrepreneur yang lain juga, apakah ada perbedaan? Itu saya kira sama saja ya. Bahkan saya kira kalau di Indonesia kaum wanita itu kalau di dunia usaha ya, atau katakan yang di dunia usaha yang kebetulan memang bidang saya juga bidang yang agak tinggi ya, di teknologi tinggi, bidang teknologi informasi. Saya kan dari pendidikan adalah seorang sarjana informatika ya, elektronika, tapi spesialisasi saya di bidang informatika. Saya memang sudah membawa satu nilai tambah sendiri. Jadi tentu pandangan sektor perbankan maupun dan lain sebagainya agak berbeda dengan orang yang benar-benar mulai dari satu bidang usaha yang agak jamak ya. Jadi saya mempunyai satu nilai tambah yang mungkin oponen saya atau lawan bicara saya itu sendiri tidak menguasainya. Jadi memang basisnya adalah basis profesional. Yang kita ini. Kalau kita profesional dan diperlakukan secara profesional di Indonesia, kita beruntung bahwa kaum pria Indonesia itu kalau dia melihat wanita itu memang profesional, maka perlakuan yang diberikan kepada wanita itu cukup layak. Kita tahan di situ pemikirannya. Kita akan break dulu sebentar. Baik. Dan kita akan segera kembali. Pemirsa, pastikan Anda bersama-sama kami untuk segmen berikutnya.